Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk berada di tempat yang penuh barakah dan penuh rahmat ini. Para asatidzah dan ustazat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ustazana Al-Ustaz Hasan Hartanto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan sebentar lagi tiba. Hanya beberapa hari kita menghitung sisa-sisa bulan Sya'ban. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang dirindukan oleh umat manusia yang beragama Islam. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kita semua, oleh umat Islam di dunia ini. Bahkan nanti juga makhluk langit juga akan turun bersama kita dalam rangka memakmurkan bulan Ramadan ini. Kita ingin ketika hadirnya bulan Ramadan nanti bisa mengoptimalkan segala aktivitas amal ibadah kita, wabil khusus bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu lebih intens dibanding dengan di bulan lainnya di luar bulan Ramadan. Karenanya mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan sejak sekarang ini. Kalau yang sebelumnya belum mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena ada sebagian kita, sebagian atau kerabat kita, orang tua kita, orang dekat kita, kekasih kita, orang yang kita kasihi, Ramadan lalu bersama kita, tapi saat ini mereka tidak bersama kita lagi karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah panggil mereka. Karenanya ketika nanti bulan Ramadan bersama kita atau kita bersama Ramadan, kita bisa mengoptimalkan segala rangkaian ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus kita bisa bersama dengan Al-Qur'an. Di dalam ibadah ya, kita mengenal ada dua kemuliaan. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat dua kemuliaan. Itu yang pertama adalah kemuliaan tempat. Ada tempat-tempat yang mulia ketika kita melakukan ibadah. Banyak sekali, di antaranya masjid ini. Seluruh masjid itu mulia. Namun ada 3 masjid yang paling mulia. La tushaddu rihalu illa ila salasati masajid. Ya, ada 3 masjid yang kita dianjurkan untuk mengunjunginya. Ada 3 masjid tersebut. Yang pertama adalah Al-Masjid Al-Haram, ada Al-Masjid An-Nabawi, ada Al-Masjid Al-Aqsa. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang pernah beribadah ke tanah suci atau di tanah suci, baik umrah ataupun haji, ya, itu pasti disampaikan bagaimana fadilah atau keutamaan sholat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Atau barangkali pernah berkunjung ke Masjid Al-Aqsa, ya, di situ ada keutamaannya. Atau tempat-tempat lainnya ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji, ya, di sana ada masyair, ada syiar-syiar Islam, ya, ada syiar-syiar haji, ada Arafah, ada Muzdalifah dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan mendapatkan kemuliaan tempat itu di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis zikir, di majelis di mana dibacakan di dalamnya itu Al-Qur'an Al-Karim. Itu tempat-tempat yang mulia. Dimanapun kita berkumpul, di situ ada kebaikan, nilai-nilai kebaikan dibicarakan, dibacakan, ya.
dibacakan Al-Quran, diingatkan kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat itu menjadi mulia. Dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk mencari tempat-tempat tersebut. Nanti mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berkumpul di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu. Ada bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita dihampiri oleh bulan Ramadan nanti. Bulan penuh berkah, bulan puasa, bulannya Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW ketika Ramadan mau tiba itu berkhutbah atau menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Telah datang, hampir saja datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan yang agung, bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang mana lebih baik daripada seribu bulan. Ketika kita beribadah di malam tersebut, maka nilai ibadahnya itu lebih baik ketika kita melaksanakan ibadah di luar malam tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada waktu yang mulia juga, ya, sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, saat kita berbuka puasa, saat kita melakukan perjalanan atau safar. Itu waktu yang mulia, waktu yang ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ijabah, akan kabulkan doa kita. Ini ketika kita ingin menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, kita harus faham bahwa dalam ibadah itu ada dua kemuliaan, ya. Ada dua kemuliaan, syarafuz zaman wa syaraful makan, kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat. Sehingga kita akan mempersiapkan untuk lebih optimal beribadah di bulan Ramadan. Ketika kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang mulia, memiliki kemuliaan, keberkahan di dalamnya, maka kita siap untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin, optimal, jor-joran, habis-habisan. Apalagi ketika kita menganggap bulan Ramadan itu atau bulan Ramadan nanti itu sebagai bulan Ramadan terakhir untuk kita. Cuma kita nggak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa kita, kapan malaikat Israel itu akan mendatangi kita. Kalau kita tahu, kita pasti akan menyiapkan itu. Nah, karenanya di sini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggap saja Ramadan nanti itu Ramadan terakhir buat kita, sehingga apa? Kita benar-benar habis-habisan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tersebut dengan penuh kekhusyuan, ya, apalagi nanti, ya, khususnya kita belajar atau membaca Al-Quran Al-Karim. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika bulan Ramadan, ketika bulan Sya'ban tiba, ya, dahulu umat Islam itu menyambut atau menyibukkan diri dengan mushaf Al-Quran, lalu mereka membacanya. Inkabbu ala al-masahib faqara'uha. Mereka apa? Menyambut atau menyibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bagi Bapak dan Ibu sekalian, bagi kita semua yang saat ini baca Qur'annya itu masih malas-malesan, ya, mumpung masih ada beberapa hari ke depan sebelum masuk bulan Ramadan, dari sekarang kita maksimalkan. Bisa jadi ketika kita membaca Al-Qur'annya malas-malesan, ogah-ogahan, ya, ketika nanti umat Islam yang lainnya sedang sibuk membaca Al-Qur'an, menikmati hidangan Al-Qur'an, membacanya setiap hari, ana al-laili wa ana an-nahar, siang malam dia baca, kita justru apa? Sulit, enggak punya waktu, sibuk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pasang niat dari sekarang, kita persiapkan diri kita dengan baca Al-Quran, insya Allah di bulan Ramadan nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, wabil khusus dengan membacanya. Salah seorang ulama juga mengatakan,
Sya'ban syahrul qurra. Sya'ban itulah bulannya para pembaca Al-Quran. Karena apa? Sebentar lagi Ramadan itu akan datang. Nah, karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita persiapkan diri menghadapi bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan ini dengan Al-Quran Al-Karim, sehingga nanti kita bisa mengoptimalkan diri kita ini baik secara kuantitas hafalan kita, kuantitas tilawah kita, hafalan kita, ataupun kualitas tilawah dan juga kuantitas tilawah kita. Ada seorang dai dari Saudi kalau tidak salah ya, itu mengatakan, menyampaikan kepada kita, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya beliau menjadi malaikat yang paling utama, malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Dan Nabi Muhammad SAW menjadi asyraful anbiya wal mursalin, menjadi nabi dan rasul yang paling mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, khairul anam, khairul bariyah, karena beliau menerima Al-Quran Al-Karim, karena beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan umat Islam ini akan menjadi mulia karena dia menerima Al-Quran. Datang Al-Quran kepada kita, ada rumah tajwid di sini, kita bisa menyambutnya, belajar dan belajar, kita akan bisa menjadi mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Karenanya bulan Ramadan menjadi khairus syuhur, afdalus syuhur, menjadi bulan yang paling mulia, bulan yang paling baik di antara bulan-bulan lainnya. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Bagaimana ketika kita sambut Al-Quran ini, Al-Quran ada pada diri kita, Al-Quran itu bisa terlihat dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi salah satu orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jamaah sekalian dirahmati Allah SWT, ada salah seorang tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau muridnya sahabat Utsman bin Affan. Meriwayatkan hadis ini, kemudian beliau berkata, hadzal ladzi aq'adani hadzal majlis. Hadis ini, sabda Rasul ini yang membuat aku duduk di tempat ini, ya, di Irak untuk melaksanakan atau untuk mengajarkan Al-Quran kepada umat Islam di sana. Beliau ingin memposisikan dirinya salah satu menjadi orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW, yaitu menjadi apa? Dia belajar dan menjadi guru Al-Quran Al-Karim. Karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita di sini belajar, tapi di rumah kita, di tempat kita, kita menjadi guru. Jadi kita mendapatkan dua kebaikan ini, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya. Jadi kita ingin menjadi yang mulia, sebagaimana malaikat Jibril mulia, Nabi Muhammad SAW mulia, bulan Ramadan juga mulia, Lailatul Qadar juga mulia, dan kita juga bisa mulia ketika kita menyambut atau kita menerima hidangan Al-Quran Al-Karim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita belajar Al-Quran setahun, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya, terus kita belajar, belum fase-fase, ya. Di banyak tempat orang belajar bertahun-tahun, termasuk saya juga. Kalau di hadapan murid saya, ya Allah, fasih banget. Tapi ketika di hadapan guru saya, banyak kesalahan-kesalahan itu. Kalau nggak percaya,
saya belajar sama Ustaz Hasan nih sekarang, pasti saya disalahin. Ya, karena masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi kita terus belajar dan belajar. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui, ketika kita membaca Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlimpah kepada kita, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran dari satu huruf Al-Quran, maka baginya itu satu pahala, satu kebaikan. Satu kebaikan itu Allah SWT lipat gandakan menjadi 10. Sudah berapa ayat Quran kita baca hari ini? Sudah berapa huruf Al-Quran yang kita baca hari ini, kemarin dan sebelumnya lagi? Maka kita diberikan pahala yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang mahir membaca Al-Quran, bacaannya bagus, tajwidnya itu dijaga dan terjaga, kemudian dia bisa memahaminya, dari situ dia bisa mempraktekkan Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara." Orang yang mahir akan Al-Quran, pinter bacanya, itu nanti akan ditempatkan bersama malaikat yang mulia, ma'as safaratil kiramil barara, bersama makhluk yang mulia, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada banyak orang yang baca Al-Quran itu masih terbata-bata. Bukan bacanya ba dan ta doang, bukan. Huruf hijaiyah dia sudah hafal, tapi apa? Bacanya susah, salah lagi, kurang gunahnya, makharijul hurufnya masih salah, sifat hurufnya masih salah, dan seterusnya. Apalagi yang sudah tua-tua, ya, aki-aki gitu, giginya sudah mulai habis, ya. Nenek-nenek juga begitu, bacanya susah, ya susah. Orang baru belajar baru kemarin. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, jangan kita pesimis. Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran juga, sebagaimana kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran." Jadi ada orang yang baca Quran terbata-bata, salah lagi, lambat, putus lagi, berat dia mengucapkannya. Kata Rasulullah SAW, lahu ajrani, dia akan mendapatkan dua pahala, dua kemuliaan itu. Apa? Ajrut tilawati wa ajrul masyaqqah, yaitu pahala dia membaca Al-Quran dan pahala dia menghadapi kesulitan itu. Jadi orang baca salah saja itu akan mendapatkan pahala. Enak dong kalau gitu, saya nggak usah belajar, salah aja dapat pahala. Bukan itu. Gugurkan, ya, dosa kita itu ketika kita membaca Al-Quran dengan apa? Dengan belajar. Di rumah tajwid kita belajar Al-Quran. Nggak ada waktu belajar di tempat lain. Dulu saya ada murid, ketika pengajian itu baca Quran susah banget, sibuk. Saya bilang belajar, pokoknya saya nggak mau tahu, pekan depan saya ingin bacaan Al-Quran, atau bulan depan bacaan Al-Qurannya harus bagus. Ternyata betulan bacaannya bagus. Belajar di mana? Di sini enggak, di sini enggak. Saya belajar sama istri. Kebetulan istri saya dia guru ngaji. Oh, ternyata guru ngaji istrinya. Enggak apa-apa belajar Al-Quran sama istri, asal jangan belajar dengan istri orang lain, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini, ya, bulan Ramadan nanti akan datang itu adalah bulan Al-Quran. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas" ila akhiril ayat. Ada lafaznya itu, "Faman syahida minkumus syahra falyasum."
Ulama menjelaskan kepada kita, ada di situ ada huruf fa, ya. Di sini ada fa, ya. Kalau yang belajar bahasa Arab itu tahu tuh, ya. Apa itu fa sababiyah gitu, ya. Nah, ulama mengomentari sini ada fa sababiyah. Huruf fa sebab, ya. Nanti diajar bahasa Arab juga nih, ya, baca Quran nanti bisa paham Al-Quran, ya, bukan saja dari terjemah tapi sedikit demi sedikit dari bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, ya. Fa sababiyah yang menunjukkan sebab untuk menjelaskan bahwa dipilihnya bulan Ramadan menjadi bulan puasa adalah karena, ya, di bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam surat Al-Qadr, dalam surat Ad-Dukhan, ya, itu Allah nyatakan, ya, bahwa Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, turun di malam penuh berkah. Ya. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, datangnya pada bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkan di dalamnya Al-Quran. Lailatul Qadar itu juga menjadi malam yang paling mulia karena di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an minal lauhil mahfuz ila baitil izzati fi sama'id dunya. Dari lauhil mahfuz ke baitil izzah, ya, di sama'id dunya yang kita hanya berkewajiban untuk mengimani itu. Bagaimana para ulama menyambut Ramadan atau ketika Ramadan tiba? Para ulama, ya, ketika bulan Ramadan datang, ya, mereka mengkhususkan bulan Ramadan ini untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quran Al-Karim. Kita lihat, coba ini beberapa contoh saja. Bagaimana mereka memperbanyak tilawah Al-Quran agar bisa lebih banyak lagi menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Mereka ada yang hatamnya itu 3 kali atau 3 hari 1 kali hatam, 7 hari 1 kali hatam, ada yang sebulan 2 kali hatam, ada yang 1 bulan sekali hatam. Imam Malik, imam yang kedua, imam mazhab yang kedua yang terkenal itu, Imam Darul Al-Hijrah, ya, gurunya Imam Syafi'i, ketika Ramadan datang itu beliau tinggalkan apa? Menulis dan mengajarkan. Biasanya mengajarkan hadis, membacakan ilmu kepada murid-muridnya. Ketika Ramadan datang, beliau berkata, Ramadan ini, ya, untuk memberikan makan. Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, salah seorang muridnya Imam Malik dan murid kesayangan beliau, Dr. Al-Arifi dari Saudi itu, ya, bercerita dalam ceramahnya, wallahu alam, saya belum merujuk ke kitabnya itu, ya. Beliau bercerita, Al-Imam Asy-Syafi'i kecil ketika dibawa oleh ibunya itu ke Madinah untuk belajar di hadapan atau belajar di majelisnya Imam Malik. Syafi'i kecil duduk jauh di sana karena anak baru. Di sini anak baru duduknya di depan, ya, nggak apa-apa, ya. Anak baru duduknya di sana, masih kecil, ya. Beliau hafal Quran itu 7 tahun, hafal kitabnya Imam Malik itu umur 10 tahun, ya. Dilihat sehari 2 hari kok anak ini kagak serius belajar, ya. Tangannya begini, karena ibunya miskin gak punya alat tulis, ya. Tangannya begini, kemudian setiap mendengar dia ambil ludahnya begini, tulis dan tulis terus gitu, ya. 1, 2, 3 hari dipanggil akhirnya, sini kamu besok nggak boleh berada di majelis saya karena kamu nggak serius belajar, kamu main-main. Wahai sang guru, aku tidak bermain, aku justru mencatat apa yang engkau bacakan. Kalau engkau berkenan, izinkan saya untuk membaca apa yang engkau bacakan kepada kami 1-2 hari lalu. Akhirnya dibacakanlah tanpa ada catatan. Di sini cuma sebagai oret-oretan saja di telapak tangannya itu. Setelah itu dibacakan dan Al-Imam Asy-Syafi'i membacanya itu tanpa salah, kemudian beliau dipeluk oleh Al-Imam Malik rahimahumullah. Nah, beliau ahlul Quran, beliau orang soleh,
salah satu imam mazhab yang ketiga, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau hatam Al-Quran, membaca Al-Quran itu 2 kali hatam di bulan Ramadan. 2 kali hatam 1 hari, tapi bukan selama bulan Ramadan. Ya. Jadi sampai dikatakan sitina khutmah. Ya. Jadi beliau menghatamkan Al-Quran itu 60 kali di bulan Ramadan. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena dia salah satu ahlullah. Karena beliau salah satu keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki keluarga-keluarga di muka bumi ini. Siapa mereka itu? Para penghafal Al-Quran Al-Karim. Keberkahan ilmunya, keberkahan umurnya. Kalau kita nih, wallahu alam berkah atau enggak gitu ya. Umur sudah begini, baca Quran belum bisa, ya. Baca Quran belum nulis juga. Banyakan apa? Banyakan mainnya, banyakan senda guraunya, banyakan sekarang nih banyak, ya. Ini handphone kita ini, masya Allah, ini ujian buat kita. Ini bisa menjadi pahala buat kita, ya, atau bisa melalaikan kita. Ya. Nah, beliau bisa menghatamkan Al-Quran, ya, dalam sebulan itu sebanyak 60 kali. Nah, bagi kita bagaimana? Minimal kita bisa hatam Al-Quran itu 1 kali dalam bulan Ramadan. Itu udah minimal banget. Kalau enggak, ya Allah, itu aib buat kita. Aduh, gimana Ustadz, bacaan saya kan masih gini. Mudah. Sehari, ya, 24 jam. Kalau bacaan kita bacaan standar, ya, enggak begitu lambat, enggak begitu cepat, itu 1 jam kita bisa membaca Al-Quran 1 juz. Kalau kita baca misalkan Qul huwallahu ahad, itu bisa lah 1 jam gitu. Lebih dikit lah. Apalagi bacaannya agak cepat, insya Allah bisa ya setengah jam atau 20 menit itu satu juz. Kalau 1 kali hatam nggak bisa di bulan Ramadan, nggak bisa juga, ya kita harus membacanya 2 kali hatam, ya harus lebih banyak lagi. Nggak bisa 2 kali, 3 kali. Kok tambah banyak? Iya, ini motivasi. Kalau motivasi harus lebih banyak lagi. Targetnya 5 juz, 5 kali hatam. 2, alhamdulillah dapatnya 2 gitu, ya. Kalau target 1 juz bisa jadi apa? Nggak dapet gitu. Targetnya saya mau nikah nih, kan tadi saya ngobrol ada yang belum nikah ternyata guru-gurunya. Ya yang biasa-biasa saja, ya. Ya hafizah 10 juz nggak apa-apalah gitu. Ternyata targetnya sedikit sih, dapatnya yang 1 juz gitu kan. Ya yang cantik-cantik biasa saja ternyata apa? Ya yang beneran dapat yang biasa saja. Yang akhwatnya begitu juga. Ya targetnya itu harus apa? Harus yang tinggi gitu. Kita saja minta surga saja, ya diperintahkan untuk minta apa? Surga Firdaus gitu. Terkadang doa kita dengan apa? Harapan kita dengan doa itu bertolak belakang. Kita mau hafal Quran nggak pernah berdoa untuk hafal Quran. Kita ingin fase baca Al-Quran, kita nggak pernah berdoa agar diberikan kemudahan dalam membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran. Kita ingin ke tanah suci, nggak pernah kita berdoa untuk ke tanah suci agar dimudahkan ke tanah suci gitu. Harusnya apa? Harapan itu kita iringi juga dengan doa dan usaha, ya. Nah, coba kita tanya sekarang pada diri kita masing-masing. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, peserta yang lama ataupun yang baru, ya. Kam qara'na minal Qur'an al-Karim hatal an. Berapa sih? Ya, berapa ayat, berapa juz, berapa lembar, berapa surat yang kita baca Al-Qur'an sampai sekarang? Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, semuanya pada tahu semua lah, Al-Quran itu 30 juz, ya. Kalau ada yang nanya orang hafal Quran 30 juz, berapalah juz lagi dihafalkan, berarti dia belum kenal Al-Quran Al-Karim, ya. Setiap juz terdiri dari 10 lembar atau 20 halaman. Setiap halaman terdiri dari 15 baris. Itu rata-rata ya, yang mushaf Timur Tengah, yang mushaf Madinah atau mushaf berstandar Timur Tengah cetakannya, ya. Sebelum sholat fardu kita baca satu lembar atau 2 halaman, insya Allah sehari 1 juz, ya. Sehari 1 juz. Sebelum sholat subuh kita baca, ya, 1 lembar. Setelahnya kita baca lagi 1 lembar, ya. Udah dapat tuh 4 halaman.
Sebelum zuhur, setelah zuhur dan seterusnya. Kalau nggak tercapai juga sebelum tidur ya kita rapel. Insya Allah bisa. Apalagi bulan Ramadan, bulan dimana orang ya umat Islam itu giat dalam melaksanakan atau meningkatkan ibadah. Yang nggak biasa baca Quran, dia akan termotivasi temannya, orang sekelilingnya, keluarganya itu baca Quran. Kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan kita meningkatkan amal ibadah kita, khususnya membaca Al-Quran Al-Karim. Di surah Al-Baqarah ayat tentang puasa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, di bawahnya itu ada ayat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentangku, fa inni qarib, katakan wahai Muhammad, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ini ada sababun nuzulnya. Salah satunya ada orang Arab Badui bertanya kepada Nabi tentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah? Ya. Allah Tuhan kita dekat apa jauh sih? Kalau dekat kita ajak, ya kita berdoa, kita ngobrol gitu kan, diajak ngomong. Kalau jauh kita panggil. Aqaribun rabbuna am ba'idun? Aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Kalau dekat mau diajak ngobrol sama orang Badui. Kalau jauh mau dipanggil. Nabi diam. Turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, perbanyak doa juga agar kita lebih dekat dengan Al-Qur'an Al-Karim di bulan Ramadan nanti khususnya. Kalau sekarang kita latihan-latihan, nanti kita habis-habisan ibadah di bulan Ramadan, kita optimalkan, kita maksimalkan. Wabil khusus membaca Al-Quran, kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan agar apa? Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan kita, berikan kepada kita kemuliaan dengan banyaknya pahala yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita berpuasa juga Allah Subhanahu Wa Taala akan ijabah doa kita, ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Ya, orang berpuasa tuh doanya makbul, apalagi ketika pada saat dia berbuka puasa. Selanjutnya di sini ada tip ya untuk kita semua, untuk saya, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk ustadz dan ustazah ya. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik atau kita lalai ya. Mudah-mudahan dengan tazkirah ini ya kita akan diingatkan untuk terus meningkatkan kualitas hafalan dan tilawah Al-Qur'an kita ya. Ada paling enggak di sini ada 10 banyak tip-tipnya itu ya, apalagi mereka yang berpengalaman menghafal Al-Qur'an ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya. Paling enggak ini bisa kita lakukan untuk menguatkan hafalan Al-Quran kita yang jumlahnya atau cuma 1 juz, yaitu juz 30 ya. Juz 30 dulu, nah, setelah itu nanti apa? Kita balik 30 juz, juz 30 juz ya. Nggak apa-apa kebalik ya. Mudah-mudahan sekarang juz 30, besok apa? 30 juz. Nah ini harus kita pelihara. Di bulan Ramadan Rasulullah SAW ya, beliau didatangi malaikat Jibril. Dalam hadis disebutkan ya, sahabat Ibnu Abbas kalau tidak salah mengatakan fayudarisuhul Quran. Malaikat Jibril itu ngajarin Nabi baca, kemudian diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap malam seperti itu. Dan di tahun di mana Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah ya, di tahun itu sampai 2 kali khatam Al-Quran ya dibacakan, dimurajaah lagi oleh malaikat Jibril. Nah kita sebagai manusia yang banyak khilaf, ya banyak perbuatan maksiatnya, banyak lalainya, ya kita harus menjaga beberapa hal ini agar apa? Bacaan Al-Quran kita ini terus meningkat, agar hafalan kita juga ini terus meningkat. Yang pertama, pengaturan waktu, ya kita atur waktu kita. Kita harus pandai-pandai memelihara waktu. Orang yang menghafal Al-Quran sebenarnya adalah orang yang bisa memanage waktunya dengan baik. Kapan dia menghafal, kapan dia memurajaah, kapan dia belajar, mengajar, dan atau mungkin kapan dia bekerja. Nah ini Rasulullah SAW memberikan satu warning kepada kita. Katanya apa? Ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih lahu wa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha.
jaga Al-Quran ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sudah berikan Al-Quran kepada kita, surah Al-Fatihahnya, ya, juz 30-nya, juz ini dan itu terus sampai 30 juz. Yuk kita mari jaga, ya, pelihara ini. Karena apa? Itu akan, kalau kita biarkan itu bisa lebih cepat hilang, lebih cepat lari dibanding dengan seekor onta yang diikat, gitu. Ini Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, menyediakan waktu khusus. Alhamdulillah, ya, Bapak Ibu sekalian sudah menyediakan waktu, menyempatkan waktu untuk daftar belajar di rumah tajwid, gitu. Namanya rumah tajwid, diajarin tajwid di situ, suruh ngafalin nantinya. Menyediakan waktu khusus untuk apa? Untuk belajar. Dan di sini nanti menyediakan waktu untuk menghafal, untuk memurajaah Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang berikutnya, kita memiliki wirid Al-Quran. Al-wirdu Al-Qur'ani Al-Yaumi, memiliki wirid Quran harian. Wirid, apa sih wirid? Kebiasaan kita, ya, Al-Wird. Khadijah lagi ngapain? Lagi wirid. Wiridnya jangan begini mulu nih wirid. Subhanallah, subhanallah. Biasa kan kalau itu pegang tasbih wirid. Nah ini wiridnya apa? Sedang handphonean, ya. Al-wirdu Al-Qur'ani Al-Yaumi, memiliki wirid harian, bacaan Quran harian. Ya, saya punya murid, ya, kalau kita biasa ngajar TPA Taman Pendidikan Anak-anak, ini juga saya punya juga TPA Taman Pendidikan Aki-aki, ya. Mereka udah pada tua, 60 tahun, 70 tahun sudah pada tua, ubanan, baca Quran duduknya udah begini. Pak Ustadz maaf ya saya belonjor, nggak apa-apa. Alhamdulillah mereka masih apa? Mau belajar Al-Quran, gitu. Dan mereka punya program apa? One week, one juz, satu pekan satu juz, luar biasa. Satu pekan satu juz buat mereka luar biasa. Dulu saya dapati tangga saya ketika ngobrol, saya gini-gini baca Quran loh, sebulan sekali. Tapi alhamdulillah masih mau baca Quran. Karena apa? Saya pernah mengajarkan seseorang itu dia tidak hafal huruf hijaiyah. Sedih saya. Karena nanti kewajiban kita untuk, ya, mengajarkan Al-Quran ini. Ya, kita harus memiliki apa? Wirid Quran. Ketika kita memiliki wirid Al-Quran, ketika kita mau menghafal nanti, ya, itu akan memudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, ya. Atau ketika kita memiliki hafalan Al-Quran itu akan menjadi lancar. Ini bagaimana bagi nenek-nenek, bagi ibu-ibu nih? Ibu-ibu juga bisa menghafal Quran, ya. Di sini, ya, mudah-mudahan banyak lahir, ya, para ummahat, para akhwat yang hafal Quran, para ikhwan dan abah juga mereka hafal Al-Quran, ya. Di Condet, di mana-mana tuh banyak orang tua yang sudah, ya, mereka 5 tahun hafal Al-Quran, gitu. Ya, target hafal Al-Quran itu bisa 30 juz, bisa juz 30 dan seterusnya, tergantung apa? Keinginan kita dan waktu yang kita berikan. Nenek saya aja hafal Yasin, gitu. Ibu-ibu hafal kan Yasin? Ya paling enggak tahulah surat Yasin, ya. Belakangnya, ya, depannya, belakangnya, gitu. Pernah suatu hari, ya karena biasalah ibu-ibu, ya, ada yasinan, ada apa, ya, setiap pekan seperti itu. Dan sepertinya ibu-ibu lebih rajin daripada bapak-bapak. Suatu hari dia baca begini. Saya bacakan nya, orang Betawi, nya baca apaan? Baca Yasin. Dia lagi baca itu. Saya bilang kebalik tuh. Oh kebalik, gitu kan. Kebalik aja bisa baca gitu, ya. Dia sudah hafal Quran gitu. Itu kebalik. Ya, buku Yasin kecil apa bu? Quran yang Yasin itu kebalik dia bisa baca gitu. Emang dia nggak bisa baca Quran karena apa? Sering denger gitu, ya. Nah, ibu di sini nggak sekedar Yasin gitu. Jangan-jangan Quran itu hanya Yasin saja gitu. Padahal Al-Quran itu ya 30 juz, 114 surat. Berikutnya menjadi imam sholat. Nah ini khususnya untuk bapak-bapak, ya, yang laki-laki. Ibu-ibu juga bisa, ya, mengimami para muslimat atau ummahat, ya. Ini untuk melatih kita, ya, jadi imam. Nanti misalkan ada pesantren atau apa untuk anak-anak, ya, mereka dilatih juga jadi imam, gitu. Ustaz, dilatih jadi imam. Karena ada, ya, sholat baru ini muda-muda dia hafal Quran, disuruh maju, udah maju aja, nggak suruh sopnya, nggak suruh rapiin, ya, bacaan Quran itu kepanjangan. Takbirnya kecil, pelan, sehingga apa bingung yang belakang gitu, ya. Dia jadi imam juga dia harus apa? Mengerti fikih sholat dan seterusnya, dilatih kalau perlu gitu, ya. Nah, menjadi imam ini untuk melatih
kita ya, atau untuk menguatkan hafalan yang sudah kita pernah hafalkan ya. Kemudian mengajak orang lain atau mengajarkan orang lain. Enaknya menjadi guru itu ya, kita apa? Kita tadi belum dipencet ya. Ya, mengajarkan orang lain ya. Enaknya mengajarkan orang tuh dapat pahala ya, diongkosin gitu ya, dan lain sebagainya. Yaitu sama busra dunia ya. Busra dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia. Ngajarkan orang lain, misalkan saya nih ada murid saya 10 orang, setor surat Al-Muluk, dia baca, berarti saya bisa memurojaah berapa kali? 10 kali. Belum saya membaca, baru dengerin aja gitu. Pahalanya dapat ya, murojaahnya juga dapat gitu. Dan murojaah yang paling efektif itu adalah kita mengajarkan orang lain. Sebelum kita mengajarkan, kita sudah bisa duluan. Sebelum kita mengajarkan, kita sudah lancar duluan. Yang berikutnya, mendengarkan bacaan orang lain ya. Cari teman gitu. Sama-sama menghafal surat An-Naba. Ayo kita murojaah bareng. Dia baca, saya nyimak, saya baca, dia nyimak, dan seterusnya. Ya, itu akan dapat menguatkan hafalan kita ya. Selanjutnya, mendengarkan kaset CD ataupun dari handphone ini ya, kita dengerin tuh ya. Dan pilih kira-kira nih yang kita suka apa, suaranya siapa, nadanya siapa, atau nada yang dipopulerkan oleh siapa ya. Ada teman saya, dia suka sekali dengan Syekh Al-Matrud, Abdullah Al-Matrud gitu. Baca surah Al-Muluk gitu. Tapi saya lupa di sebelah mananya gitu. Lupa di sebentar. Terus dia baca dengan nada Abdullah Matrud. Itu bisa gitu. Ya. Karena dia ngafalin dari nada yang dipopulerkan oleh Syekh Abdullah Al-Matrud. Kita cari. Oh, ternyata kalau sekarang biasa digandrungi suaranya Syekh Misyari Rashid Al-Afasi gitu kan. Nah, itu suka disenangi ya. Kemudian juga untuk anak-anak biasanya Toha Al-Junaid ya, dan seterusnya. Itu loh, coba kita dengarkan ya. Di handphone ya, saya belajar Al-Quran, suruh dengerin. Ada 5 orang qurra Mesir ya. Kebetulan saya lagi belajar sama Syekh dari Mesir gitu. Itu dengerin tuh Syekh Mahmud Al-Husari ya. Kalau di Jakarta tuh sering diperdengarkan di Radio Asy-Syafi'iyah ya. Ada Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, ada Syekh Abdul Basit Abdul Somad, ada satu lagi Mahmud Ali Al-Banna ya. Baca itu enak-enak gitu. Kita sering dengerin itu. Nanti akan terbiasa. Atau nanti juga kita bisa membacanya murojaah itu pada saat kita berkendaraan, bersepeda ataupun naik motor, nyetir motor ataupun nyetir mobil. Pernah gak Bapak Ibu sekalian praktekin itu? Bahaya ya? Bahayalah. Iya, pernah juga kita teman cerita hampir nabrak, iya, lagi nggak konsen gitu. Tapi kalau pas lagi jalanan kosong itu asik aja gitu, ya. Dapat setengah jus, dapat seperempat jus baca gitu. Buktinya apa? Nyanyi aja bisa sambil goreng begini, ya dana, ya. Masaknya itu doang, dananya kagak ada gitu kan? Bisa nyanyi gitu, ya. Nah ini Al-Quran juga bisa kita lantunkan, ya. Jadi dengan mendengar ataupun kita juga membacanya ya. Membaca sejarah para penghafal Al-Quran. Kita baca bagaimana para hufazul Quran terdahulu, kemuliaan mereka ya. Orang baca Quran sampai hafal itu mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW. Ketika perang Uhud ya, itu ada sahabat yang wafat di situ. Kemudian ketika ingin dimakamkan itu ditanya dulu oleh Nabi Muhammad SAW, ayyuhum aksaru Qur'anan, siapa sih antara mereka yang paling banyak Qur'annya, hafalan Qur'annya. Ditunjuk ini ya Rasul. Akhirnya mereka duluan yang dikebumikan, itulah yang paling mulia ya. Ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah ya. Yang paling fase, yang paling qori itu yang paling berhak untuk menjadi imam gitu. Itu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan lain sebagainya. Apalagi nanti ya, di hari kiamat ya, Allah SWT akan memuliakan sahibul Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti akan mendapatkan apa? Syafaat pada hari kiamat nanti. Bahkan orang yang rajin baca Quran, dia ngafal Quran ya, itu ketika masuk surga, ini khusus buat orang yang rajin baca Quran, sahibul Quran ya.
rajin baca, dia renungi, tadaburi, dia amalkan, dia fahami, ya. Nanti diseru, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi. Baca. Iqra wartaqi, baca kemudian naik. Naik. Surga itu kan ada tingkatannya, tinggi. Iqra wartaqi. Ketika mereka masuk surga itu disuruh naik. Wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Karena sesungguhnya kedudukan kamu itu pada akhir ayat yang kamu baca. Ada ulama juga menafsirkan fa inna manzilataka inda akhiri ayatin tahfazuha. Gitu. Sesungguhnya kedudukan kamu itu pada akhir ayat yang kamu hafal. Ini juga kemuliaan bagi orang membaca Quran dan menghafalkan Al-Quran di akhirat nanti. Kita baca sejarah para penghafal Al-Quran. Dan para penghafal Quran juga itu menjadi sebab dihimpun Al-Quran ini di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman, dan sampai kepada kita sekarang menjadi mushaf yang berbagai macam cetakannya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat, wah ini nggak beres nih kalau bahasa kita. Para penghafal Quran, para sahabat Nabi, mereka hafal Quran, ya, mereka terbunuh di dalam perang Yamamah. Berdiskusi dengan Abu Bakar, wah nggak bisa ini Umar, bahasa kita gitu. Bagaimana kita ngumpulin ini, mengerjakan ini, Nabi dulu belum pernah ngerjain gitu. Ya, dilobi oleh Umar, baik begini dan seterusnya, akhirnya menerima. Terus siapa yang akan nulis gitu? Siapa ya? Oh iya itu penulis wahyu siapa? Zaid bin Sabit. Zaid juga menolak juga, nggak mungkin lah saya melaksanakan apa yang belum pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu apa? Ini lebih berat dibanding saya memindahkan gunung itu. Ya. Nah mereka para penghafal Al-Quran itu juga menjadi penyebab apa? Al-Quran, ya, itu dihimpun sampai sekarang, ya, seperti yang ada di hadapan kita ini. Bagaimana kemuliaan para penghafal Al-Quran itu? Ya kita baca sejarah mereka. Kemudian biasakan baca tanpa mushaf, ya. Kita baca mushaf nih, ya. Dulu kalau lagi ngafal Quran suka jangan bergantung buka mulu gitu. Jadi di sini kita maunya dibuka, maunya ngelihat gitu. Ya sering-sering tidak melihat. Kita baca-baca terus coba jangan ketergantungan untuk melihat terus. Karena sekali-sekali coba Al-Quran kita nggak bawa. Sehari kita harus baca Quran, bagaimana caranya? Hafalan Al-Quran yang kita baca nggak lancar, pindah lagi ke ayat yang lainnya atau surat yang lainnya. Ya, dulu saya pernah diwasiatkan oleh guru saya, Al-Ustadz Ahmad Madani, Allah yarham, semoga Allah SWT lapangkan kuburannya, dan insya Allah pahala terus mengalir. Katanya, pik apalin Al-Quran, bisa jadi nanti inti, ya, satu saat tidak bersama Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran tuh nggak ada di saku, nggak megang Quran gitu. Coba kita hafalin dikit-dikit, alhamdulillah, ya, itu terbukti, ya, ketika kita sedang sibuk nggak megang Quran, tapi ada waktu yang kosong, ya, menunggu ini dan itu, kita bisa melafazkan atau membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang terakhir, menjauhi perbuatan maksiat. Nah ini yang berat, nih Ustaz nih. Ya berat lah, tapi apa? Kita berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat ini, ya. Terutama yang belum nikah, ya. Iya, yang nikah aja ini berbuat maksiat, apalagi yang belum. Nggak apa-apa, sindir-sindir aja biar segera, ya. Nah, jiwa yang berlumuran dosa perbuatan maksiat ini bagaimana bisa menerima hidangan Al-Quran gitu. Ya. Bagaimana bisa gitu. Karenanya apa? Harus kita tinggalkan, ya, berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i yang tadi saya ceritakan itu, ya. Beliau tuh kalau ngafal cepat, bahkan satu halaman itu atau dua muka itu dia tutup agar tidak tercampur antara hafalan halaman ini dan itu. Namun suatu hari beliau mendapatkan apa? Su'a hifz, buruk hafalannya. Karena dalam bait syairnya beliau mengatakan, ya, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku mengeluh kepada guruku namanya Waqi', salah satu gurunya, akan apa? Buruk hafalanku. Fa arsyadani bitarkil ma'asi. Beliau memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan perbuatan maksiat. Li'anna ilmallahi nurun, karena ilmu Allah itu adalah cahaya. Bagaimana cahaya ini bisa diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat? Wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya.
cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang gemar berbuat maksiat. Nah, karena ini kita coba untuk berusaha untuk meninggalkan ini, ya. Setelah itu beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri. Kemudian apa beliau akhirnya normal lagi, kembali seperti itu lagi. Nah, ini beberapa poin agar kita bersemangat untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran yang sudah menghafal. Coba kita tingkatkan lagi kualitas tilawah Al-Quran kita, kualitas hafalan kita, kuantitasnya kita tambah. Yang tadinya juz 30, kita berusaha, kita berniat untuk apa? 30 juz. Kalau nggak bisa ya alhamdulillah setengahnya, kalau nggak bisa juga seperempatnya dan seterusnya, ya. Yang penting kita memiliki tekad untuk bisa menghafal. Minimal ketika kita sholat fardu atau menjadi imam di musola kita, di tempat kita, bacaannya nggak 4 kul itu, kuliah, kuluhu, ya, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas, itu aja yang dibaca, ya. Nggak apa-apa Ustadz lah daripada enggak gitu kan. Biarinlah anak saya nanti, ini generasi saya biar lebih baik, biar mereka menjadi apa? Para penghafal Al-Quran Al-Karim. Jangan seperti saya cukuplah seperti ini gitu, ya. Jangan bela diri Bapak Ibu sekalian, hafalin dikit-dikit. Enak kan kalau baca, ya. Lagi sholat jadi imam, bacaan itu bukan yang biasa kita baca yang surat-surat pendek itu. Tapi juga jangan maksa-maksain. Bacaannya belum bagus sudah ngafalin, itu susah nanti, tanya aja ustadz, ya. Pernah saya mendapati, ya, teman yang di luar negeri, ya, di Amerika sana kalau nggak salah. Saya nginep di sana, ada orang hafal Quran banyak banget, hafalnya 5 juz gitu. Belajar sama siapa? Di sendiri gitu. Ketemu di Jakarta, Allah takdirkan. Saya bilang, oh ini gitu. Ustaz tolong dong koreksi gitu kan. Saya dengerin bacaannya, hafalannya lancar, tapi bacaannya tajwidnya Masya Allah gitu, ya. Tajwidnya Masya Allah, salah panjang pendeknya, gunanya apa kurang gitu. Bukan makhraj hurufnya, pendek guna dan seterusnya, itu yang perlu diperbaiki. Gimana nasihat Ustaz? Ya alhamdulillah, semangat itu harus antum jaga. Tapi saya bilang nambah hafalan nanti dulu ya, jangan nambah hafalan. Tapi apa? Perbaiki tajwidnya dulu. Perbaiki tajwid gitu. Cari guru, harus berguru, karena apa? Dia menghafal tidak ada gurunya, cuma pakai kaset. Yang dia suka itu Al-Matrud gitu. Dia baca, ikuti gitu. Tapi kalau salah kaset diem aja kan gitu. Kalau kita belajar sama guru, ditegur. Ya, tadi pagi saya ngajar Quran gitu juga. Salah mulu gitu. Masalah udah tua, mohon maaf giginya udah habis depannya gitu. Susah, ya udahlah, insyaallah makjur Pak. Ya, saya bilang ini Bapak baca Quran dapat pahala. Ya, apalagi kalau misalkan napas enggak kuat meninggal, husnul khotimah Pak. Gitu. Husnul khotimah, tapi nanti Pak ya kita juga, ya saya dan Bapak juga maunya nanti biar apa? Pahalanya, amal ibadahnya itu nambah lagi gitu kan. Belum lama kan qori kita, ya. Mudah-mudahan Allah SWT maafkan kesalahannya, ya, pahalanya berlipat ganda, ya husnul khotimah, lagi baca Quran tentang ayat tentang apa kematian lagi gitu. Ya di situ memang sudah ajal sudah tiba gitu. Ya mudah-mudahan kita terbiasa dengan apa? Dengan baca Quran, ya, dengan kebaikan, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan apa? Baik, ya, dalam keadaan muslim dan muslimah. Barangkali ini beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah nanti bisa ditambahkan di majlis-majlis Al-Quran di Rumah Tajwid ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.